Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyal azim al-ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu li tatmima makarimal akhlaq. Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq. Wa ala alihi mashabihi sunnatil alam. Wa ashabihi al-badilin anfusahum li tawdiha syara'i wal ahkam. Wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita malam yang berbahagia ini meneruskan kajian kitab fikih kita. InsyaAllah sudah sampai halaman 146 ya. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan di sahibul muallif kita al-Muqni wa Syarhul Kabir di Syekh al-Imam al-Alama Ibnu Qudamah, wa yalihi Asy-Syarhul Kabir li Syekh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumi jami'il ulama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami keberkahan di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu di dalam dakwah kami ini. Anugerahkan pula kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita ulang sedikit tentang hukum al-murur amam al-musalli, melintasi orang yang sedang salat. Fa in marra baina yadayhi insanun fa'abira lam yustahab radduhu min haitsu ja'a. Maka jika melewati orang yang salat, tidak disunnahkan untuk menolaknya. Halaman 145 ya, yang bawahnya. Kita baca syarahnya. Wa hadha qaul Sya'bi wa Thawri wa Ishaq al-Mundhir. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud, ada diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud annahu yuradduh min haitsu jaa'a. Wa fa'alahu Salim bin Abdullah lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi raddihi fayatanawalul 'abir. Jadi ternyata ada juga ulama tidak disunahkan katanya kalau kita menolak. Artinya kalau ada orang sholat tangan kita begini, ada yang mengatakan nggak usah, nggak sunnah. Tapi tidak sedikit juga ulama mengamalkannya untuk menghalanginya, menghalangi. Jadi kalau kita sholat ada orang lewat tanpa pakai sutrah ya, kita gini. Atau artinya menolak di situ
kita pinggirkan dia. Kalau anak-anak kita pegangin, tapi jangan banyak, jangan gerak yang banyak. Itu ya. Karena menurut Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan untuk menolaknya supaya jangan orang melintasi itu ya. Walana anna hadza murur thanin fayambaghi an la yatasabbabu ilahi kal awwal. ولأن المار لو أراد أن يعود من حيث جاء لكان مأمورا بدفعه ولم يحل للعابر العود والحديث إنما يتناول من أراد المرور لقوله فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه وبعد العبور فليس هو مريدا للاجتياز. Jadi kalau menurut pendapat kami, kata kitab ini, jadi kalau setiap ada kalimat walana, artinya menurut pendapat Syekh Ibnu Qudamah ya. Jadi Syekh Ibnu Qudamah ini yang mensyarahkannya ini kemanakannya. Kalau matannya adalah pamannya ya, Imam Al-Alama Ibnu Qudamah. Sedangkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kemanakannya. Jadi kata beliau, kalau dia 2 kali lewat, kalau hanya sekali saja, udah biarin aja. Tapi kalau udah 2 kali dia baru dicegah. Itu dia ya. Kalau hanya sekali, nggak usah katanya, karena takut merusak sholat. Walianna al-mar law arada an ya'uda min haitsu jala kana ma'muran bi daf'i. Karena katanya orang yang melintas ini itu kalau dia ingin kembali, maksudnya dia sekali melintas, ada niat dia mau kembali lagi untuk melewati orang salat, baru lakana ma'muran bid-daf', baru itu ada perintah katanya untuk menghalanginya. Tapi ini menurut pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal ya. Walam yahidu lil 'abir al-'ud. Jadi orang yang melintas itu enggak boleh kembali lagi. Jadi kita enggak boleh halu lalang ya. Orang yang tidak ada sutrahnya tidak boleh kita seenaknya berjalan begitu saja. Wal hadits innama yatanawal min man arada al-murur. Jadi pengertian hadis Rasulullah untuk kita menolak itu, atau Rasulullah pakai kata-kata qatala, bisa maknanya memerangi, bisa maknanya membunuh, terlalu kasar, bukan ya. Jadi artinya di situ ketegasan bahwasanya Rasulullah sangat tidak suka gitu ya. Jadi harus kita beri peringatan yang kuat gitu. Farada ahadun ay yajtaz baina yadayhi falyadfa'u. Jadi kalau ada, maka apabila ada seseorang menginginkan dia supaya bebas untuk melewati orang lewat, itu kalau ada dia artinya memang ada keinginan orang khusus, dia punya keinginan ingin melewati orang salat, itu baru boleh kita larang. Berbeda kalau ada orang tiba-tiba lewat tanpa sengaja dan sebagainya. Wa ba'da al-'ubur falaysa huwa muridan lil ijtiyaj. Jadi kalau dia setelah lewat, maka tidak ada lagi dia dikatakan punya keinginan mau melintasi. Kalau ada niatnya, itu baru boleh dilarang, dicegah atau ditolak. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menjaga supaya jangan orang sholat itu melakukan perbuatan di luar sholat, gitu ya. Tapi kalau jumhur ulama tidak, langsung saja. Jadi jangan nunggu dia sampai 2 kali. Karena kalau nggak gitu kapan pahamnya dia hukum, nggak tahu. Karena memang perintah Rasul nggak ada istilah sampai 2 kali. Tidak ada satupun hadis yang kita baca, insya Allah nanti akan ketemu lagi. Bahkan ini sudah pernah kita baca dalam kitab Muwatta. Tidak pernah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nunggu 2 kali dulu lewat baru dilarang. Cuman imam ini berpendapat dia tujuannya mengambil hikmah dari hadis itu, sebenarnya mungkin ada orang yang sengaja itu. Jadi dia
mengambil istinbat hukum bukan dari zahir hadisnya. Jadi ya. Kemudian faslun halaman 146 ya, yang bawah, paling bawah ya. Kan ada garis itu di bawah. Nah, itu syarahan. Wala yaqta'ul murur as-salah bal yanqusuha. Jadi tidak terputus orang yang lewat salatnya itu, tetapi hanya mengurangi. Nasu alaih. Jadi teks daripada Mas Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia menghalangi itu tidak membatalkan salat. Tapi jangan sampai menghalangi seperti berantem ya. Atau cuman katanya mengurangi fadilah salat katanya. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud. Ada riwayat oleh Ibnu Mas'ud, inna mamarra rajulu liyadha'a nisfu shalah. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa sesungguhnya orang yang melintasi seseorang, siapa saja, ada seseorang yang melintasi kemudian dia tolak dia letakkan tangannya atau apa saja ya, itu bisa mengurangi setengah daripada salat. Qala al-qadhi, berkata Imam al-Qadhi. Siapa Imam al-Qadhi? Ini adalah ulama mazhab Ahmad bin Hanbal yang mentarjih ini. Yambaghi ayahmila naqsus salat ala man umkinuhu ar-raddu falam yaf'alu. Jadi hendaklah katanya supaya jangan solat kita itu fadilahnya berkurang, kira-kira kita menolak itu yang bisa memungkinkan saja. Jadi jangan sampai umpamanya dia jauh, kita sampai begini, badan kita sampai menunduk untuk, jangan. Yang memungkinkan saja, artinya pas dia di depan kita. Artinya dia tidak, jangan sampai seperti kita melakukan seperti tidak salat. Jadi sementara ada perintah kita untuk menolak, seolah-olah kita mencegahnya seperti kita nggak salat. Itu nggak boleh. Amma dalam tumkinu ar-raddu fa salatu tammatan. Jadi kalau umpamanya dia menghalanginya yang bersifat memungkinkan, ya ar-radd, menolaknya, maka salatnya sempurna, tidak berkurang. Jadi umpamanya tiba-tiba anak-anak lari, langsung dihalangi gitu. Jadi dia tidak melakukan perbuatan yang banyak ya. Lam yujad minhu ma yanqusu shalah fala yu'tar fiha dzambun ghairuh. Jadi tidak ada mengurangi salatnya dan tidak ada kesan dia melakukan itu merupakan perbuatan dosa selainnya. Wallahu a'lam. Itu dia ya. Jadi menghalangi orang yang lewat itu jangan sampai kita bergerak melampaui batas. Jadi kalau menurut jumhur ulama nggak mesti nunggu 2 kali ya. Tidak ada. Langsung saja. Ini tadi hanya untuk menjaga. Cuman kalau kita langsung, jangan sementara kita langsung boleh menolak orang yang melintasi orang sholat yang tidak ada sutrahnya. Kita melakukannya gampang saja gitu. Seperti kita di luar sholat, bisa paham maksud saya? Perbuatan kita itu seenaknya saja. Tangan kita tidak. Jadi kita harus sekali. Gitu ya. Atau kalau umpamanya dia tiba-tiba agak lama jalannya, kita gitu ya. Nanti kalau kurang paham boleh tanya. Kita masuk masalah yang baru, mas'alatun. Ada masalah baru. Walahu addal ay wa tasbih. Dan baginya menghitung ayat atau menghitung tasbih. Boleh nggak kita ketika sholat kita hitung ayat? La ba'sa bi'addil ay fi shalah. Tidak mengapa kita menghitung ayat dalam sholat. Paham maksudnya? Karena ada orang jawab, pernah nggak ada orang takbir ketika sholat Allahu Akbar? Yang pertama berapa? 7 menurut Imam Syafi'i. Yang kedua 5. Ini yang paling
betul menyebutnya, salah cara menjelaskannya. Paling banyak, coba perhatikan nanti di televisi di mana-mana. Kepada jemaah, rakaat pertama 7 kali takbir, yang kedua 5 kali, betul nggak? Ya betul. Cara menyampaikannya kurang. 7 kali takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ini banyak saya temukan baik di YouTube, di mana-mana. Jadi cara menyampaikan 7 kali takbir, 8 kali sama takbiratul ihram. Yang kedua 5 kali takbir, 6 kali sama takbir intiqal. Karena begini, orang awam ya udah dia ngitung 7 saja. Dihitungnya dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kalau orang awam kan kalau udah dapat petunjuk seperti itu, jadi dia langsung menghitung 7. Salah nggak? Nggak salah. Karena menurut Imam Malik memang 6. Cuma kalau menurut mazhab Syafi'i kan tidak. Kalau menurut Imam Hanafi 3 kali saja. Itu pun setelah ruku. Setelah ruku. Apa yang mau saya contohkan tadi? Takbir itu kan dihitung itu. Subhanallah, kan dihitung ya. Ah, itu maksudnya itu. Kita menghitung dalam sholat. Tapi kan kalau orang yang hafal Quran gitu juga dia menghitung ayatnya. Nah, apa hukumnya? Itu maksud daripada teks fikih kita ini. Katanya la ba'sa bi'adil ayyi fi shalah. Jadi tak mengapa menghitung ayat di dalam salat. Fa amma tasbih fatawaqquf fihi Ahmad. Jadi Imam Ahmad, bagaimana kalau tasbih? Boleh enggak kita hitung? Subhanallah. Subhana rabbil azim wa bihamdi, kita hitung 1, subhana rabbil 2. Apalagi salat tasbih kan banyak. Jadi Imam Ahmad tawakuf dia. Itulah ulama-ulama besar dulu kan. Jadi ulama-ulama besar dulu kalau tak dapat dia dalilnya yang kuat menurut dia, diam dia. Wa qala Abu Bakar, kita teruskan. Menurut Abu Bakar, huwa fi ma'na adil ay. Itu sama satu makna. Dalam menghitung ayat enggak apa-apa. Wa qala Ibnu Abi Musa la yaqrah fi ashahil wajhain. Maka tidak dimakruhkan menurut pendapat yang asah dalam dua wajah, dua pendapat. Wa hadza qaul Hasan wa Naqi wa Sa'id. Ini menurut pendapat Imam Al-Hasan, An-Naqi, Sa'id bin Jubair, Tawus, Ibnu Sirin, wa Sya'bi wa Ishaq. Wa qarahahu Abu Hanifah wa Syafi'i. Li'annahu yashghulu 'anil khushu'is salat. Jadi kalau menurut pendapat mazhab kita dan Imam Hanafi, janganlah dihitung Subhana rabbil azimi 1, Subhana rabbil azim wa bihamdihi 2. Menghitung-hitung itu katanya menyebabkan kita hilang khusyuk dalam salat, makruh hukumnya. Menurut mazhab kita makruh. Walana ijma'ut tabi'in fa inna hukiya amman sammayna min ghairi khilafin fi asrihim fa kana ijma'an. Wa innama karaha Ahmad addit tasbih dunal ayy. Jadi menurut pendapat kami, pendapat kitab ini katanya sudah ijma' para tabi'in. Kami pernah disebutkan tentang masalah ini, tak ada perbedaan. Ketika itu orang masa-masa tabi'in, pada masanya mereka sudah sepakat. Tidak apa-apa menghitung ayat. Wa innama qaraha Ahmad addit tasbih dunal ayy. Yang makruh itu hanya untuk tasbih tapi bukan ayat. Gitu ya. Apa yang dikatakan tabi? Apa yang dikatakan sahabat? Yang dikatakan sahabat itu adalah man ra'a Rasulullah mu'minan wa mata mu'minan.
Jadi siapa saja yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mati, dia beriman dan dia mati dalam keimanan, itu sahabat. Siapa yang dikatakan tabi'in? Tabi' dulu baru tabi'. Barang siapa yang dia melihat sahabat dan dia orang beriman dan mati dalam kondisi beriman, itu tabi'. Tabi'in barang siapa yang melihat tabi'. Itu ya. Jadi kalau dia jumpa sama Rasulullah, kalau dia tidak beriman, tak boleh katakan sahabat. Abu Jahal namanya, ya kan? Fir'aun, apakah Fir'aun sahabat Nabi Musa? Enggak, ya. Jadi kalau kita sekarang gimana? Ada orang tak punya akidah, teman kita dari kecil, apakah itu kita sebut sahabat kita? Ya sahabat dalam perjuangan, sahabat dalam kehidupannya. Kenapa dibatasi dengan iman? Karena syarat yang pertama kali untuk menyampaikan sebuah kebenaran fatwa tentang hukum syariat Islam, mesti iman dulu syaratnya. Jangan sampai nanti dia mengatasnamakan sahabat Rasul, ternyata nggak beriman. Itu baru syarat pertama, syarat asas. Nanti akhirnya ucapan-ucapan Abu Jahal, Abu Lahab menjadi fatwa. Saya kan sahabat Rasul katanya. Abu Jahal sahabat Rasul, tak boleh. Jadi nggak gampang ya. Ahlul ulama ahli fatwa nggak sama dengan intelektual. Kalau intelektual nggak bebas apapun agamanya, apapun bagaimanapun perbuatannya, apakah dia melacur, Islam melacur, profesornya 5, atau dia Islam profesornya 5 nggak sholat, nggak sah fatwanya, walaupun betul. Ada profesor agama, ahli tafsir, tapi nggak sholat, dipanggil ustadz, berdosa, haram hukumnya. Idza madahal fasik, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza madahal fasik ghadaba ar-rabb wahtazzal 'arash. Barang siapa yang memuji orang fasik, jadi ustaz itu pujian itu, syekh pujian, ulama itu pujian, Allah akan marah dan goncang arash. Jadi dalam Islam itu intelektual bebas siapa aja. Jadi saya pernah dialog sama Ulil Absar. Kenal Ulil Absar? Abdullah. Dulu saya dialog di Facebook. Ada berapa tahun yang lalu? Mungkin 2 tahun lah atau 3 tahun yang lalu. Dia kan memprotes. Di Indonesia katanya kenapa sih ulama itu dikultuskan? Saya belajar di Barat, di Amerika, profesor sama mahasiswa itu nggak ada jaim jaga image. Nggak ada mesti nggak ada perbedaan status, dan nggak perlu ada cium tangan, nggak perlu ada hormat menghormati, nggak perlu ada adab. Kenapa sih kita di Islam ini mesti ada pakeu? Nah, di situ baru saya jabarkan. Di Islam pun sama. Mau profesor, doktor nggak apa-apa, bebas, adabnya sama. Tapi kenapa ada tokoh agama yang dia harus dikultuskan, dihormati? Itu khusus hanya untuk ahlul fatwa, ulama-ulama yang ahli fatwa. Syaratnya saya sebut semua satu persatu. Alhamdulillah, baru dia, oh begitu, kalau begitu ini jadi catatan saya. Saya bilang di Islam ini silahkan mau profesor, doktor, ahli tafsir, nggak dihormati nggak apa-apa.
Kalau dia fasik. Tapi kalau dia nggak fasik, Allah marah, Rasulnya pun marah. Kalau kita tidak punya adab. Nah, ada perbedaan. Makanya ulama-ulama ahli fatwa itu memang sudah murni untuk umat. Tidak sama dengan intelektual, tidak sama dengan presiden. Presiden melacur dia tiap malam, masih jabatannya presiden. Jenderal tiap malam mabuk, minum khamar, masih jabatannya jenderal. Tapi kalau ada ulama nggak usahkan minum mabuk, tidak sholat dengan sengaja, atau dia kaya tidak berzakat dengan sengaja, jatuhlah dia fasik. Jatuhlah dia fasik. Jadi ulama itu yang menggelar ulama, bukan umat, bukan masyarakat. Jangan salah, ini banyak di medsos yang menggelar kiai itu katanya masyarakat. Enggak. Kalau masyarakat ya kacau, nanti dia punya pesantren. Dia punya modal, punya pesantren, banyak santrinya, semua orang manggil dia kiai. Bukan. Kiai itu mesti ulama yang menyematkannya. Seorang ulama itu mesti ulama yang menyematkannya. Apakah dia intelektual atau ulama? Dan itu syaratnya ketat, banyak sekali ya. Saya kira sudah selalu saya ulang-ulang. Kita teruskan. Sekali lagi. Lianal mangqal salaf innama huwa adl ajib. Jadi katanya, kata Imam Ahmad, ternyata kenapa kalau ayat tidak makruh tasbih saja? Karena memang dia peroleh ulama-ulama salaf, jadi ulama-ulama terdahulu ya, tabi'in. Katanya hanya tasbih yang makruh, kalau ayat enggak. Wa qarah al-Hasan ayyahsiba syai'an siwahu. Jadi kalau Hasan katanya memakruhkannya, sama saja katanya. Wa li'anna tasbih yatawalla li qasrihi fa yatawalla hisabu fa yasiru fi'lan katsiran. Ya sama saja katanya. Jadi kalau tasbih itu kenapa dimakruhkan? Karena memang tasbih itu kan banyak ya, sehingga kita bisa banyak melakukan perbuatan dalam salat. Itu sebabnya makruh. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang wala ba'sa bil isyarah fi shalah bil yad wal ain. Tidak mengapa dengan isyarat kalau kita menghitung dalam salat dengan tangan atau dengan mata. Insyaallah akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Silakan. Waktu kita mau sujud habis berdiri itu disunahkan tangan dulu atau lutut dulu ya? Iya. Diturunkan. Jadi yang pertama, yang kedua, mohon dijelaskan antara alat, adat dan juga moral. Itu aja. Itu aja ya. Oke. Sebenarnya sudah hampir 1 tahun yang lebih ya. Kita di akhir 2018 sudah praktik salat dari A sampai Z insyaallah. Jadi berbagai macam hadis. Maka Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Nawawi, maka setelah menterjih hadis itu lebih afdol duluan tangan, baru lutut. Lutut duluan. Mazhab Imam Syafi'i. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, tangan duluan. Imam Malik, hanya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, lutut duluan. Jadi hadisnya banyak sekali ya. Kita hanya menyimpulkan yang ditarjih, yang dikuatkan di antara berbagai macam hadis tentang tata cara salat, sifat-sifat salat. Maka menurut mazhab kita dan jumhur ulama, lutut duluan. Kalau bangkitnya, lutut juga duluan. Walaupun boleh menurut jumhur ulama, gak apa-apa tangan duluan. Itu ya. Lantas ketika sujud bagaimana? Tangan tidak boleh di bawah kening. Nggak boleh. Jadi kalau umpamanya ini sajadah, nggak boleh begini ya. Ini harus renggang. Kalau tidak berjemaah bisa lah. Jadi kalau kata Rasulullah, hewan bisa lewat, kucing.
Ini batasnya jabhat. Jangan terlalu tinggi, jangan di bawah. Makruh. Tangan ke kiblat, jari-jari menghadap kiblat. Jangan begini, jangan begini. Saya paham ya. Jadi kalau umpamanya sujud di sini, tangan di sini. Jangan di sini. Jangan di atas. Saya paham ya. Itu dia. Jadi menurut jumhur ulama, lutut duluan. Jumhur ulama, kecuali Imam Malik, tangan duluan. Karena Imam Malik memaknai hadis, janganlah kamu sujud itu seperti unta yang merebahkan ke tanah. Sementara ulama lain mengatakan tidak, pakai tangan pun juga sama dengan merebahkan kuat juga. Jadi di situ para jumhur ulama meneliti bagaimana tata cara sholat dari sahabat tabi'in yang mengamalkan itu, sehingga menguatkanlah itu. Tapi itu perkara sunnah ya, perkara sunnah. Jangan pula gara-gara itu berantem pula ya. Nah, jadi kalau teman-teman kita salafi pasti tangan duluan. Itu dia. Oke, kemudian tentang adab dan akhlak. Akhlak itu khusus dia tentang perilaku moral. Jadi kalau dalam filsafat akhlaki, etik dengan akhlak beda. Kalau etik itu adalah yang bersumber daripada budaya atau peradaban manusia. Kalau akhlak enggak, bersumber dari wahyu Allah. Bagaimana kita cara mengomong, bercakap, cara makan. Kalau etik, akhlaki, makan tangan kiri biasa, ya kan? Nah, makan tangan kiri nggak apa-apa. Tapi kalau akhlak tak boleh. Apa bedanya dengan adab? Nah, dalam tata bahasa adab itu maknanya banyak, termasuk sastra. Jadi makna adab itu banyak. Bisa dia adalah sulukiyat, bisa maknanya sastra yang meliputi tatanan sosial, budaya, taqofah, al-istimaiyah, sosial, al-hadarah, tamaddun, peradaban. Jadi kalau mata pelajaran adab itu udah tinggi, maka di sana itu nanti akan dibentangkanlah syair-syair jahili, pemikiran-pemikiran filsafat di situ dimasuk dalam. Walaupun adab itu nanti ada perbedaan dengan filsafat, tapi dia bisa kita katakan adab itu kalau dia sudah menjadi kalimat adib, sastrawan, budayawan. Makanya kalau orang budayawan itu biasanya pemikirannya lintas agama, lintas negara, lintas budaya, lintas suku. Seorang sastrawan besar itu jendelanya ya dunia. Makanya rata-rata sastrawan itu biasanya pemikirnya luas. Dia tidak pernah melihat sebuah fokus itu satu jendela. Jadi banyak jendela. Apalagi kalau adib itu adalah adib mufakir, pemikir Islam. Wah, itu luar biasa. Kalau dia sempat adib orang Islam itu luar, kita katakan Najib Mahfuz ya, yang mendapat hadiah Nobel. Itu luar biasa cara berpikirnya. Makanya sastrawan itu sama dengan filosof, sama dengan ulama. Cuman bedanya kalau ulama kan lebih banyak dia penekanannya kepada wahyu Allah. Kalau sastra enggak. Dia cakrawalanya al-fikr, pemikiran. Di situ nilai-nilai filsafat yang lebih banyak masuk. Itu dia ya. Jadi banyak adab itu universal, bersifat universal. Tapi kalau akhlak itu sudah khusus ya. Oke, silakan Nadia. Fadl. Berkaitan dengan lintas agama, seringkali kita mendengar orang berdoa bersama antar agama. Sedangkan dalam Islam itu kan pelaku dinukung waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Iya. Gimana hukumnya kalau kita berdoa bersama di antara umat-umat lain? Iya. Terima kasih Pak. Lintas agama, bagaimana kalau kita berdoa? Kalau Allah gambarkan dalam Al-Quran, lahu da'watul haq alladzina yad'una min dunihi laisa lahum illa kabasiti kaffah ilal ma' liyablughu fahu wa ma huwa bibaligh
Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Jadi kita berdoa kata Allah kepada Tuhan itu hanya yang hak. Yang hak di situ adalah kita berdoa semata-mata karena Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Orang yang berdoa yang tak berakidah kata Tuhan, dia seperti tangannya mengambil air, dia celupkan di air, tapi dia lepaskan, artinya dia bentangkan tangannya, dia masuk, baru dia angkat itu air, dia minum, pasti air akan tercampak. Makanya kalau mau minum air pasti tangan itu nggak boleh basitah, nggak boleh dibentang, mesti baru bisa minum. Allah kiaskan tangan orang yang meminum dengan tangan yang terbuka itu seperti doa orang-orang yang tak berakidah. Orang-orang yang tak berakidah berdoa kata Allah tak ada lain kecuali adalah illa fi dhalal. Allah pakai kata-kata dhalal, artinya sesat, artinya tertolak. Lantas apa hukumnya? Mubah. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi saqiya. Wahai Ibrahim, kata ayahnya, ternyata engkau ya yang memecahkan patung-patung yang ayah buat, yang ayah jual, yang disembah oleh Namrud dan pengikutnya. Iya ayah, akan kulempar engkau dan akan kubuang engkau dari sini. Tapi Ibrahim apa jawabannya? Salamun alaika. Ya, aku akan minta ampunkan kepada Tuhanku wahai ayahku. Pertama salam, salamun alaika, pada ayah Majusi. Tapi Nabi Ibrahim ucap salam. Setelah itu kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, akan aku minta ampunkan engkau kepada Tuhanku, kepada Allah. Allah itu sangat sayang samaku, kata Ibrahim. Jadi boleh nggak doakannya? Boleh. Mendoakan yang tidak berakidah boleh. Tapi apakah sampai? Ya jelas tidak. Nanti dijawab Allah lagi dalam surat yang lain. Maka nalin nabi waladina amanu. Di situ ayat itu menceritakan tentang ketika meninggalnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai menangis, wahai pamanku, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab pamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan ibnu Abdullah. Aku bersaksi Tuhan itu ada, tapi engkau itu anak abangku. Tak mau dia, gengsi. Kemudian ayat berikutnya itu, di situ makana lin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Langsung dijawab sama Allah. Menangis Rasulullah, ya Tuhan, ampunkan pamanku ya Allah, agar dia masuk surga, karena dia yang membela aku dari aku kecil sampai aku dapat wahyu ini. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru walau kanu uli qurba. Dijawab langsung sama Allah. Jadi Rasulullah doa ya. Boleh nggak doa? Boleh kan? Dari ayat tadi. Tapi apa jawab Allah? Kebetulan ternyata bukan Rasulullah saja yang berdoa minta ampunkan. Para sahabat banyak juga. Ya Rasulullah, kami sekarang beriman, ketika engkau menjadi Rasul, ayah kami banyak yang masih musyrik, ibu kami masih musyrik, menangis mereka. Tolong ya Rasulullah, doakan supaya ibu ayah kami masuk surga seperti orang beriman. Dijawab Allah ayat yang baru kita baca tadi.
meskipun engkau nabiku. Begitu juga orang-orang beriman meminta ampunkan dosa-dosa orang tak punya akidah, tak ku kasih, tak ku beri. Boleh doa, nggak apa-apa. Kita katakanlah ya, selebritis yang ibunya orang Turki itu kan, siapa, Cornelius ya, kan Islam ibunya, kebetulan ayahnya kan Tionghoa Kristen. Ketika datang ibunya, sama-sama dia berdoa. Cuman kalau dia doanya doa tidak berakidah, yang satu doa Islam. Tapi dia tahu, masa nggak tahu? Orang Turki lebih pintar dari kita kalau dari segi keilmuan, maksudnya ininya kan. Tahu, tapi dia doa. Untuk apa? Menghormati. Karena itu mantan suaminya dan ayah anak kandungnya yang berbeda agama. Mubah saja. Teman, ada etika akhlak. Jangan pula kita mayoritas yang mimpin doa tuh tak berakidah pula. Ini kurang ajar namanya kan. Jadi akhlaknya tak ada di situ. Itu meleceh namanya itu, kata orang Medan. Tahu meleceh, Pak? Bahasa Batawinya apa? Songong. Meledek ini. Nah, itu nggak ada adab namanya. Masa kita mayoritas yang mimpin doa pula yang. Nah, itu ya. Hah? Ya kalau udah melanggar adab, tersinggung orang, haram. Sakit hati orang nengoknya kan. Ada orang yang pantas berdoa, ditunjuknya pula entah siapa-siapa. Bagaimana ini? Tak boleh. Jadi, itulah dia ya. Jadi di situ adabnya. Jadi dia melanggar adab. Kalau kemarin kan kayak kenal Ustaz, itu kan presiden mimpin, ini pergantian Ustaz, waktu dia mimpin supaya corona itu kan pernah ada Ustaz. Jadi kan gantian, Buddha apa dari Islam itu gimana Ustaz? Gantian ya. Berdoanya. Nggak boleh, karena gini, saya pernah dulu diundang tokoh-tokoh nasional di Hotel Senturi, lupa saya, Senturi atau yang di Jakarta Utara, yang baru bangun itu. Jadi tokoh-tokoh nasional, termasuk situ Pak Din, semuanya lah dulu tokoh-tokoh, termasuk saya di situ ada. Ketua-ketua MUI se-Indonesia. Kita dialog dengan Konghucu. Udah. Jadi mereka itu berdoa itu pakai syarat, Pak. Kita berdoa dipersilakan, nggak apa-apa. Kita berdoa, mereka juga ikut doa kita. Habis itu mereka mengatakan kami ingin berdoa juga. Oke, berdoa. Tahu Bapak syaratnya? Disuruh berdiri kita. Oh, saya bilang enggak. Terus terang, saya nggak usah sebut ya. Tokoh Indonesia dulu dia pernah menjadi wakil ketua Kemenang, Menteri Agama. Berdiri dia. Saya kebetulan duduk dengan ketua MUI Sumatera Utara Profesor Abdullah Shah, termasuk ulama-ulama lain. Tak mau saya berdiri. Saya bilang jangan. Kecuali kalau dia tidak kasih syarat, kita diam. Tapi kalau dia kasih syarat doa dia, kita berdiri, berarti kita mengikuti ibadah dia. Tak mau saya. Akhirnya banyak juga yang ikut, tapi yang di belakang, yang di depan itu mungkin nggak nengok kan, nggak mau. Jadi bukan berarti kita nggak menghargai, tapi kalau sudah kita mengikuti caranya, itu berarti kita sudah mengikuti ibadahnya, haram, tak boleh. Jadi kalau tadi itu adab ya. Itu gantian sama, jadi gantian. Iya sama, itu gantian juga. Tidak, untuk dia saja lah. Yang orang Islam itu ada yang berdosa, bagaimana juga? Kan gantian tuh kan. Etika saja, melanggar etika, nggak ada istilah ganti-gantian itu. Kalau dia gantian untuk dia saja lah, kalau bisa nggak usah dibikin doa, nanti doa setelah sampai di kantor atau di mana gitu kan. Itu gantian sama presiden gantian. Gitu. Maaf ya, dari zaman Soeharto belum pernah gantian doa ketika 17 Agustus. Iya, dari zaman Soekarno nggak ada gantian itu. Jadi kan corona itu. Kalau gantian nanti, saya mau tanya, sekarang sudah diakui Konghucu. Kalau nanti orang Konghucu yang berdoa, saya mau tanya, kira-kira gimana? Semua berdiri gitu. Karena mereka doa itu berdiri. Kita harus berdiri. Suruhnya menteri, wakil menteri berdiri. Nah, itulah dia ya. Jadi pentingnya fikih di situ. Jadi jangan sampai kita melabrak yang terlalu melampaui batas. Jadi itu melanggar etika ya. Haram, nggak boleh. Mungkin silakan ada yang lain. Kalau kita lagi sholat, Ustaz, ada binatang yang mengganggu kita gitu, Ustaz, nyamuk atau lalat. Nah itu kan
kita terganggu Pak Ustaz. Nah, itu kita mau berusaha harus secara hitung-hitungannya tuh bertahan Pak Ustaz. Karena kan tadi dalam bentuk tasbih itu kita jangan sampai menjadi Iya, oke, paham. Terus yang kedua, ya. Bagaimana pertanggungan dia di masa nanti orang tua kalau anaknya murtad? Oke, itu aja ya. Iya. Oke, silakan yang ketiga. Ada? Enggak? Dah. Saya jawab yang pertama. Insya Allah pasal yang kedua nanti walahu qatal hayyah wal aqrab wal qumlah. Membunuh ular ketika salat atau kala jengking atau kutu. Insya Allah akan datang. Jadi kalau kita memukulnya tidak banyak bergerak, nggak apa-apa, pukul sekali gitu. Jangan pula main-main di situ kan, mukul ya, dikejarnya pula nyamuk tuh kan. Nah kalau itu batal sholatnya. Kalau dia kira-kira bisa mukul ini nggak apa-apa, cepat. Sama kayak ini dibolehkan mukul ular, kala jengking, membunuh ular kala jengking dan kutu ketika sholat. Cuma nanti kalau bisa kita nahannya ya jangan dipukul dulu, kecuali ular lah itu lain cerita. Maksudnya kutu. Jadi tadi itu kalau dia mau mukul nyamuk jangan sampai dia perbuatannya terlalu banyak. Kalau banyak membatalkan. Mengusirnya gitu Pak. Nah, kalau ngusir kira-kira dia nggak gigit ngapain diusir ya kan? Terakhir akhirnya bersilat pula kita sama dia jadinya. Nah, itulah dia ya. Itu mengurangi. Itu kalau menggigit terlalu gatal barulah kan kita bergerak cepat sekali saja. Jangan sampai 3 kali. Nanti diperdebatkan kenapa Imam Syafi'i membatalkan 3 kali. Ada yang mengatakan nggak perlu dihitung 3 kali. Jadi yang muktabar 3 kali ya, jangan sampai ikut-ikutan kita dengan pendapat yang lebih dari 3 kali, itu tidak boleh, tidak sah salatnya. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban kita kalau anaknya murtad? Kita lihat kalau orang tuanya telah menanamkan akidah, disekolahkan anaknya agama, dipanggilnya guru mengaji, ya sampai dia balik, diajarkannya sholat, ternyata sudah diajarkan sholat, ngaji, udah besar murtad. Terlepas orang tua dari dosanya. Tapi kalau dia tidak pernah peduli dengan anaknya, mengajinya tidak ada, disekolahkannya sekolah mentereng. Mentereng itu bahasa Medan. Kalau bahasa sini apa? Sekolah yang bonafit. Akhirnya itu anak hanya tahu bahasa Inggris, nggak tahu dia sholatnya. Hebat matematikanya, tapi ngambil wudhunya nggak tahu. Dia pilot luar biasa, bahkan jadi pilot pesawat tempur, tapi mandi wajibnya tak tahu. Udah sampai jual tanah untuk anaknya menjadi dokter. Bayangkan S3 dokter ya, tapi nggak tahu dia sholat. Maka orang tuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Udah aja, udah ya. Oke. Kalau belum azan tadi mau saya jabarkan di dalam Al-Quran bagaimana seorang anak yang akhirnya musyrik sebab orang tuanya. Dia wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.